Assalamualaikum teman-teman mahasiswa, kita ketemu lagi di sesi kelima di mata kuliah komunikasi bisnis. Yang dibahas di sesi kelima ini itu mengenai jenis dan karakteristik stakeholder ya. Di sini saya mau bahas sedikit dari materi inisiasi yang sudah ada di e-learning UT. Jadi teman-teman bisa akses. Yang pertama tentang stakeholder dalam bisnis perusahaan itu merupakan pihak yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan bisnis secara keseluruhan. Nah, jenis-jenis stakeholder itu ada dua, yaitu primer dan juga sekunder. Yang pertama, kalau misalkan primer itu artinya adalah pihak yang membuat organisasi tidak dapat berjalan jika tidak ada partisipasinya secara berkelanjutan bagi perusahaan. Seperti apa? Seperti misalnya pemegang saham, investor, pekerja, pelanggan, dan juga pemasok. Kalau stakeholder sekunder itu pihak-pihak yang mempengaruhi atau dipengaruhi perusahaan, namun mereka tidak terlibat dalam transaksi dengan perusahaan dan tidak begitu penting untuk kelangsungan hidup perusahaan. Jadi itu misalnya adalah media pers gitu ya. Jadi ada dua, primer dan sekunder. Primer ini yang penting dan membuat organisasi ini tidak berjalan kalau nggak ada mereka. Kalau sekunder penting juga tapi ada nggak ada gitu, itu tidak berpengaruh terhadap perusahaan gitu ya teman-teman. Nah, jenis stakeholder menurut Hasali di bukunya di tahun 2008, stakeholder internal dan juga eksternal. Internal ini termasuk yang ada dalam perusahaan, misalkan pemilik, manajemen, karyawan. Dan kalau stakeholder eksternal itu yang di luar perusahaan seperti pelanggan, penyalur, regulator, dan juga pemasok. Karakteristik dalam stakeholder dalam komunikasi bisnis itu penting ya buat kita tahu stakeholder kita itu siapa. Jadi kita itu bisa menyebutnya itu sebagai halayak komunikasi. Terus kita juga mengenali karakteristik halayak komunikasi bisnis, sangatlah penting. Pemetaan karakteristik halayak ini dilakukan itu berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama demografis, geografis, psikodemografis. Kalau demografis itu seperti jenis kelamin, usia gitu ya. Terus juga kalau lokasi geografis ya lingkungan tempat tinggalnya itu di mana dan lain-lain. Lalu juga berdasarkan postur mental, halayak juga dibagi menjadi dua kelompok, ada manusia abstrak dan manusia konkret. Nah, teman-teman mahasiswa, itulah pembahasan secara umum ya tentang sesi kelima ini, jenis dan karakteristik stakeholder. Jadi teman-teman di sini ada diskusi, jangan lupa untuk diisi dan juga ada tugas ya yang harus dikerjakan. Semangat terus. Nanti kita ketemu lagi di sesi selanjutnya, yaitu sesi ke-6.